Baik, sebelum lanjut, teman-teman perlu membedakan antara BSU dengan tunjangan khusus ini karena ternyata masih banyak yang belum memahami. Jadi BSU ini tampilannya seperti ini ketika kita cek di info GTK, teman-teman ya. Ini sudah banyak yang dapat. Nah, sedangkan untuk tunjangan khusus itu seperti non-one. Nah, itu juga dicek melalui info GTK. Jadi tunjangan ini kedua-duanya itu dicek di info GTK. Nah, BSU ini teman-teman perlu dipahami, ini diberikan sebagai subsidi dari pemerintah di masa pandemi ini. Ini tidak selamanya ada. Sementara tunjangan khusus ini setiap tahun ada. Seperti itu. Setiap tahun ini sudah lama berjalan dan sudah banyak teman-teman yang mendapatkan. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa saya BSU dan tunjangan khusus ini diceknya nanti di info GTK. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan membahas lebih detail tentang tunjangan khusus ini langsung dari peraturan Sekjen ya, Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 6 tahun 2020 itu tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS ya. Jadi peraturan ini mengatur tentang TPG dan tunjangan khusus untuk guru bukan PNS. Baik. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwasanya pengusulannya itu dimulai di bulan Maret ini untuk semester 1. Kita langsung ke poinnya Bapak Ibu ya. Nah, baik, kita mulai dari besarannya. Seperti apa besaran tunjangan khusus itu? Nah, atau berapa besarannya ya? Jadi, tunjangan khusus guru bukan PNS diberikan dengan besaran sebagai berikut. Poin A, bagi guru bukan PNS yang telah memiliki SK Impasing atau kesetaraan, diberikan setara gaji pokok PNS dengan masa kerja, golongan atau ruang yang sama setiap bulan. Jadi ini khusus untuk Impasing, tunjangan khususnya itu sama dengan gaji pokok golongan PNS. Misalnya golongan 3A, maka sama sebesarnya sama dengan golongan 3A. Karena kan kita katakan Impasing ini atau penyetaraan ini untuk non PNS ini mereka diberikan gaji atau golongan sama dengan PNS. Nah, itulah kelebihan dari yang memiliki SK Impasing ini. Nah, untuk guru bukan PNS yang belum memiliki SK Impasing diberikan sebesar 1.500.000 per bulan. Jadi untuk yang tidak Impasing itu besaran tunjangan khususnya itu adalah 1.500.000 per bulannya Bapak Ibu ya. Jadi cukup besar sebenarnya. Nah, ini adalah besaran tunjangan khusus. Ya, jadi kemarin banyak teman-teman yang pada saat muncul di info GTK kaget kenapa ada ini berbeda dengan tampilan BSU. Karena memang ini berbeda dengan BSU Bapak Ibu. Baik, nah sekarang bagaimana cara mendapatkan tunjangan ini? Nah, baik, kita mulai. Nah, kita mulai dulu dari kriteria atau syarat-syarat penerima ya. Jadi syarat yang pertama adalah nomor 1, guru bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang di daerahnya ditetapkan oleh menteri dengan kriteria jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru dan kepala sekolah ideal pada satuan pendidikan tersebut. Kemudian, daerah khusus merupakan desa sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes, PDTT dan data dari kementerian. Jadi guru yang mendapatkan tunjangan khusus ini adalah guru yang bertugas di daerah khusus ya Bapak Ibu, atau di daerah yang terpencil seperti itu, yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Nah, kemudian guru bukan PNS yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan kepentingan nasional, program prioritas pemerintah pusat, ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi syarat wajib pertama adalah harus bertugas di daerah terpencil, terluar, tertinggal seperti itu ya, daerah 3T Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 2, memiliki NUPTK, jadi wajib NUPTK. Kemudian memiliki SK penugasan mengajar sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan pada daerah khusus dari pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Jadi ada SK mengajarnya dari baik itu bupati, kemudian wali kota atau gubernur, atau kalau swasta SK yayasan seperti itu. Nah, ini saja 3 syarat ya. Jadi pertama bertugas di daerah terpencil, kedua memiliki NUPTK, yang ketiga memiliki SK mengajar dari pejabat pembina kepegawaian atau SK yayasan. Nah, sekarang kita lanjut ke pengusulan calon penerima. Bagaimana cara pengusulannya?
Jadi mekanismenya yang pertama adalah Dinas Pendidikan mengusulkan calon penerima tunjangan khusus secara daring berdasarkan data calon penerima tunjangan khusus melalui aplikasi SIM Antun, Sistem Informasi Aneka Tunjangan, berdasarkan hasil verifikasi mulai bulan Maret, Bapak Ibu ya. Di sini kami tandai, kami blok. Jadi mulai bulan Maret Dinas Pendidikan sudah mulai mengusulkan untuk semester 1. Jadi memang pengusulannya ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Idealnya memang Dinas Pendidikan tentunya sudah memiliki data-data sekolah mana yang masuk kategori sekolah terpencil yang bisa mendapatkan tunjangan khusus ini. Nah, tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu membangun komunikasi ke Dinas Pendidikan untuk ngecek ya, jangan sampai Bapak Ibu sekolahnya memenuhi kriteria ini atau Bapak Ibu memenuhi kriteria ini, tapi mungkin ada miss ya, sehingga mungkin Dinas Pendidikan tidak melakukan pendataan atau seperti apa. Ya mungkin maka lebih baik dibangun komunikasi untuk mempertanyakan apakah sudah masuk atau belum. Kalau memang belum, maka disampaikan bahwasanya kriterianya memenuhi, seperti itu. Jadi untuk semester 1 diusulkan bulan Maret, kemudian untuk semester 2 itu di bulan September, Bapak Ibu. Artinya setidaknya diusulkan. Adapun nanti misalnya anggaran tidak memenuhi seperti apa, setidaknya sudah diusulkan. Setidaknya Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria dan sudah diusulkan. Itu yang paling penting, karena bagaimana mungkin angka tunjangan ini sampai ke Bapak Ibu kalau tidak diusulkan, seperti itu. Jadi sebaiknya bangun komunikasi ke Dinas Pendidikan. Kalau memang selama ini tidak menerima Bapak Ibu, kemudian Anda merasa kriteria terpenuhi, silahkan komunikasi ke dinas untuk konsultasi lebih lanjut, seperti itu. Selanjutnya, dalam hal Dinas Pendidikan belum mengusulkan calon penerima tunjangan khusus paling lambat 31 Mei untuk semester 1 dan paling lama 31 Oktober tahun berjalan untuk semester 2, maka Dirjen GTK dapat mengajukan penetapan calon penerima tunjangan khusus memenuhi persyaratan kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi kalau misalnya Dinas Pendidikan tidak mengajukan Bapak Ibu, maka Dirjen GTK yang akan mengambil alih untuk mengajukan penetapan calon penerima tunjangan khusus. Nah, tentu secara nasional Bapak Ibu. Bisa jadi nanti Bapak Ibu harusnya dapat, tapi karena Dinas Pendidikan tidak mengusulkan, akhirnya lewat, seperti itu. Jadi memang idealnya Dinas Pendidikan mengajukan ketika memenuhi kriteria, tapi sekali lagi tidak ada salahnya kita bangun komunikasi dengan Dinas Pendidikan supaya lebih jelas semuanya. Mungkin bisa melalui kepala sekolah, mewakili teman-teman guru yang ada di sekolah terpencil tersebut. Kemudian Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mengumpulkan data calon penerima tunjangan khusus dari Dirjen GTK untuk diidentifikasi, dianalisis, kemudian dilakukan penetapan. Jadi nanti yang menetapkan penerima itu adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Dinas Pendidikan yang menolak pemberian tunjangan khusus harus menyampaikan surat penolakan. Ya, kalau menolak harus ada surat penolakan. Tapi saya rasa kalau memang memenuhi kriteria, kenapa harus ditolak, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini saja info ringkasnya. Jadi teknisnya seperti itu. Memang pengusulannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi memang tidak bisa secara individu-individu. Ya. Oke, tetap semangat dan salam sukses untuk guru Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.